Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita selalu dalam perlindungan Tuhan yang setia. Karena kita percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada untuk selama-lamanya. Pagi ini kita akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan yang saya ambil dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca, saya yang akan membacakan buat saudara-saudara semua. Judul perikopnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini saya akan kasih tema yaitu prioritas pengikut Yesus. Prioritas pengikut Yesus. Kita percaya bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus yang setia. Ketika kita adalah pengikut Kristus yang setia, apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Ketika kita mau menjadi murid yang benar-benar menghidupkan Yesus dalam hidup kita, berarti Yesus itu ada dalam kita dan kita di dalam Yesus. Sebagai pengikut Kristus, tentu kita harus mempunyai prioritas utama. Seperti halnya juga dengan kehidupan kita sehari-hari, ada prioritas utama kita. Prioritas utama kita misalkan untuk yang sudah berkeluarga, anaknya harus disekolahkan, yang masih belum menikah, misalkan pekerjaan, kuliahnya, atau apa saja yang menjadi prioritas kita di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita sebagai pengikut Yesus, tentunya kita harus punya prioritas. Makanya saya tertarik membawa tema firman Tuhan ini dari cerita Maria dan Marta ini, karena ini benar-benar memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa hidup ini tidak sekedar hanya melayani, tidak hanya sekedar membuat orang-orang melihat perbuatan kita, sedangkan hati kita yang di dalam tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pertama yang menjadi prioritas pengikut Yesus itu adalah satu, selalu datang dan duduk di dalam hadirat Tuhan. Selalu datang, bukan hanya sekali datang, tapi selalu datang. Ketika Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, Maria tidak berbasa-basi lagi. Maria tidak lagi membicarakan hal-hal dunia. Maria tidak lagi sibuk dengan pekerjaan rumah, sibuk dengan pekerjaan di kantor, misalkan kalau kita bekerja di kantor. Tapi dia langsung datang ke hadapan Tuhan. Dia duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Kenapa sampai Maria mempunyai kerinduan seperti itu? Karena Maria yakin dan percaya hubungan yang intim dengan Tuhan itu adalah prioritas utama. Kita selalu datang membawa hidup kita, meskipun kita merasa hidup kita ini di mata manusia tidak berharga. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya pastikan bahwa Yesus mau supaya kamu, kita, dan semua orang percaya harus benar-benar mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Duduk di dalam hadirat Tuhan, berbicara mengenai penyembahan kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus duduk? Kenapa kita harus datang ke hadapan Tuhan?
Karena tanpa datang kepada kehadirat Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Diam di dalam hadirat Tuhan itu adalah sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Seorang Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa Daud sampai berbicara begitu? Harta Daud berkelimpahan, istrinya juga banyak, anak-anaknya juga banyak. Dia sudah duduk di tahta kerajaan Israel. Tapi semua itu tidak akan membuat dia tenang. Apa yang membuat Daud tenang? Hanya dekat Allah saja. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Prioritas pengikut Yesus adalah datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan di dalam penyembahan yang setia. Berbicara mengenai penyembahan yang setia, artinya adalah kita melakukan pengagungan yang benar-benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya dengan untuk dilihat orang, tidak untuk pamer, tapi hati. Kenapa Tuhan Yesus sampai bilang bahwa Maria sudah memilih yang terbaik, sehingga dia melakukan itu. Dan itu tidak akan bisa diambil daripadanya. Berarti bahwa hubungan intim dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan tidak diukur dengan seberapa jauh kita mempunyai harta, tapi Tuhan Yesus sudah memastikan bahwa itu sudah dicatat di dalam buku kehidupan dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Ketika kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan sepenuh hati. Yang menjadi prioritas kedua seorang pengikut Yesus adalah mendengarkan perkataan Yesus. Ketika Maria datang kepada Tuhan, dia tidak hanya sekedar datang, dia tidak hanya sekedar menyembah, dia tidak hanya sekedar mengunjungi atau berdoa. Tapi apa yang dilakukannya? Kita lihat di ayat yang 39b ini. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Kata mendengarkan ini adalah sesuatu hal yang semua menyangkut kehidupan Maria. Mengenai perkataan Maria, mengenai perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyampaikan hal yang baik kepada Maria dan Maria mendengarkan. Kata mendengarkan ini adalah Maria itu benar-benar mengambil itu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan merenungkan di dalam kehidupannya. Di sisi lain Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita melihat sisi saudara perempuannya Maria ini, yaitu Marta. Memang sebenarnya melayani ini adalah satu pekerjaan atau pelayanan yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus, yaitu melayani di gereja, melayani di rumah, ataupun dimanapun kita berada. Kita harus punya hati untuk melayani. Tapi kenapa sampai Tuhan Yesus ini bilang bahwa Maria sudah melakukan yang terbaik, padahal Maria belum melayani Tuhan. Marta yang melayani, Marta yang mungkin melakukan pekerjaan pada saat Tuhan Yesus itu ada. Sering dan kerap kali kita temukan banyak orang yang pelayanan di mana-mana, dia sudah menjadi gembala Tuhan, dia sudah menjadi pendeta, bahkan pendeta terkenal, YouTubernya banyak, dia mempunyai uang dan segala macam harta yang berkelimpahan. Dia melayani Tuhan, bahkan mempersembahkan semua hartanya untuk membangun gereja di pelosok-pelosok. Tapi semuanya itu akan menjadi sia-sia ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak dibangun. Maria sibuk melayani, kita sibuk melayani di gereja atau dimanapun kita berada, tapi di rumah setiap hari kita tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kita tidak pernah menyembah Tuhan di dalam hadiratnya. Oleh sebab itu, pengikut Yesus tidak hanya sekedar melayani di gereja, melayani di pelosok-pelosok sana, membangun gereja atau segala macam. Hubungan yang baik dengan Tuhan itu yang menentukan
kita adalah pengikut Kristus yang setia, melayani dan disertai dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Yesus di dalam setiap kita. Karena pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, di dalam kemuliaannya Tuhan, akan dihakimi oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa saja yang sudah kita perbuat, kita sudah mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan atau belum, atau hanya sekedar melayani saja di gereja, tapi hati kita kosong, tidak disertai dengan firman Tuhan, tidak diisi dengan hal-hal yang rohani yang lainnya, dengan doa kita, dengan penyembahan kita, dengan kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kita hanya sekedar melayani, capek fisik, tapi tidak mempunyai arti yang rohaninya, itu sama saja sia-sia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan ini saya hanya memberikan 2 prioritas utama seorang pengikut Kristus, yaitu seperti yang dilakukan Maria, duduk dekat dengan Tuhan Yesus. Di situ kita merasakan ada ketenangan jiwa yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini, hanya dari Tuhan Yesus saja. Yang kedua adalah mendengarkan perkataannya. Perkataan berbicara mengenai firman. Firman disampaikan melalui Alkitab. Alkitab yang diilhamkan oleh Tuhan kepada setiap kita untuk kita lakukan, menjadi pedoman, menjadi teladan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita tahu itu firman Tuhan, bagaimana kita itu mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak membacanya, kita tidak berdoa, kita tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Karena pada saat kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, kita dengan tersendirinya akan dicurahkan Roh Kudus oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan akan menyampaikan kebenaran-kebenaran ilahi yang tidak bisa diambil daripada kita, seperti yang dilakukan oleh Maria ini. Untuk itu Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Untuk itu kita harus menggunakan kesempatan yang baik ini untuk lebih dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi, mempunyai waktu yang pribadi dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar melayani, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kita mempunyai hubungan pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita setelah kita melayani Tuhan hari Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu. Di situ adalah perlombaan kita sebenarnya yang diinginkan Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang setia, menyembah di dalam hadirat Tuhan, dan duduk dekat dengan Tuhan. Artinya semua dan segala aspek kehidupan kita, baik itu kekayaan kita, pekerjaan kita, kita serahkan menjadi sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, dan Tuhan yang akan bercampur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, inilah firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Marilah kita menjadi pelaku firman, karena pada akhirnya kata Tuhan, bukanlah orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menjadi pelaku firman, sehingga pada saat dan tiba waktunya Yesus menjemput kita, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.